Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5, yaitu Psikologi Sosial akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 5. Yang pertama ada Afifah Syifaul Kolbi dengan NIM akhir 129. Kemudian saya, Kamila Nur Azizah dengan NIM akhir 141. Dan yang terakhir ada Shirley Eka Carmelita dengan NIM akhir 153. Selanjutnya di sini ada psikologi sosial. Yang pertama ada psikologi, yaitu ilmu tentang perilaku dan proses mental manusia. Yang kedua ada sosiologi, yaitu interaksi antar individu, kelompok, atau antar kelompok dan masyarakat. Kemudian psikologi sosial itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana perilaku seseorang yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Kemudian selanjutnya kita ada teori-teori dari psikologi sosial yang akan disampaikan oleh rekan saya. Silahkan. Baik, untuk teori-teori dalam psikologi sosial terdapat 10 teori. Yang pertama adalah teori genetik. Teori genetik lebih menekankan pada kualitas yang diperoleh sebagai bawaan lahir atas tingkah laku sosial. Dalam teori genetik, disebutkan manusia adalah binatang sosial bahwa komponen dari setiap tingkah laku sosial dihubungkan dengan akar pada penyebab genetik yang tidak dipelajari. Yang kedua yaitu teori belajar. Para pakar teori belajar sosial seperti Albert Bandura dalam Baron dan Byrne 2004 mengemukakan bahwa perilaku sosial individu dipelajari dengan melakukannya dan secara langsung mengalami konsekuensi-konsekuensi dari perilaku sosial itu. Yang ketiga, yaitu teori kognitif dan Gestalt. Dalam perspektif teori psikologi Gestalt dan kognitif, kognisi adalah suatu istilah yang mengacu pada semua proses mental. Proses mental itu memiliki fungsi mentransformasikan semua masukan atau input sensorik ke dalam suatu struktur yang bermakna. Dalam struktur itu, masukan sensorik dikode, dijelaskan, disimpan, ditarik kembali, dan siap dimanfaatkan. Selanjutnya ada teori psikoanalisa. Menurut teori psikoanalisa ini, perkembangan individu menuju kedewasaan dilakukan lewat beberapa tahap, yakni tahap oral, anal, palik, dan juga genital. Yang kelima ada teori peran. Teori peran atau yang disebut role theory memberi penelaan terhadap perilaku sosial dengan penekanan pada konteks status, fungsi, dan posisi sosial yang terdapat dalam masyarakat. Hal ini dikemukakan oleh Stephan pada tahun 1990. Perilaku sosial seseorang dalam sebuah kelompok merupakan hasil aktualisasi dari suatu peran tertentu. Yang selanjutnya ada teori stimulus respon. Dalam teori stimulus ini menyatakan jika stimulus bisa memberikan hasil yang positif atau memberikan penghargaan sehingga respons stimulus tersebut bisa diulangi pada kesempatan lainnya pada saat stimulus yang sama terjadi. Namun sebaliknya, jika respons memberikan akibat yang negatif seperti hukuman dan sebagainya, maka hubungan antara stimulus respons tersebut bisa dihindari pada kesempatan yang lain. Yang ketujuh, yaitu teori pertukaran sosial. Menurut teori pertukaran sosial, individu memasuki dan mempertahankan suatu hubungan sosial dengan orang lain karena ia merasa mendapat banyak keuntungan-keuntungan berupa ganjaran dari hubungan itu. Yang kedelapan, ada teori identitas. Teori identitas sosial yang dikemukakan oleh Sheldon Striker memusatkan perhatian pada hubungan saling mempengaruhi antara individu dengan struktur sosial yang lebih besar atau disebut juga dengan masyarakat. Individu dan masyarakat dipandang sebagai dua sisi dari satu mata uang. Seseorang akan dibentuk oleh interaksi, akan tetapi struktur sosial yang membentuk interaksi.
Yang ke-9 ada teori behavioristik. Perspektif teori behavioristik ini organisme membuat respon terhadap stimulus lingkungan melalui proses belajar. Dalam teori behavioristik ini, hubungan yang terjadi antara stimulus dan respon merupakan paradigma yang utama. Tokoh-tokoh utama perspektif teori behavioristik adalah John B. Watson, Edward Lee, Thorndike, Clark Hull, dan B.F. Skinner. Yang terakhir ada teori lapangan. Pendiri teori lapangan sendiri adalah field theory adalah Kurt Lewin. Pemikiran teori lapangan berbasis pada konsep lapangan atau ruang hidup life space. Kurt Lewin mengemukakan bahwa segenap peristiwa perilaku seperti bermimpi, berkeinginan, atau bertindak merupakan fungsi dari ruang hidupnya. Baik, selanjutnya ada tokoh-tokoh psikologi sosial. Yang pertama, Kurt Lewin dari tahun 1890 sampai 1947. Yang kedua, Sigmund Freud pada tahun 1856 sampai 1989. Yang ketiga, Erich Fromm dari tahun 1900 sampai 1980. Dan yang terakhir, Gustav Le Bon pada tahun 1841 sampai 1932. Dan masih banyak tokoh-tokoh psikologi sosial lainnya. Kemudian melanjutkan aliran dalam psikologi sosial. Terbagi menjadi dua, yaitu subjektivitas. Subjektivitas masyarakat dibentuk oleh individu dengan segala tingkah lakunya, sehingga perilaku-perilaku individu-individu dalam masyarakat dibentuk oleh potensi yang ada pada setiap individu. Yang kedua, objektivitas. Masyarakat yang membentuk individu dan perilakunya. Baik, sekian dari kelompok kami. Kami sampaikan terima kasih.